Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Lestari dengan NPM 2113-053033 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar tahun angkatan 2021 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Baiklah, di sini saya akan mereview materi Pramuka Siaga. Yang pertama ada pengertian siaga. Siaga adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berumur 7-10 tahun. Disebut pramuka siaga karena sesuai dengan kiasan masa perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menyiagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, kode kehormatan dalam pramuka siaga. Kode kehormatan bagi pramuka siaga ada dua. Yang pertama disebut Dwi Satya atau janji pramuka siaga, dan yang kedua disebut Dwi Dharma atau ketentuan moral pramuka siaga. Adapun isinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Dwi Satya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Indonesia, dan mengikuti tata krama keluarga, dan setiap hari berbuat kebaikan. Yang kedua, Dwi Dharma, yang isinya siaga berbakti kepada ayah dan ibunda, serta siaga berani dan tidak putus asa. Dua kode kehormatan yang disebutkan tadi adalah standar moral bagi seorang pramuka siaga dalam bertingkah laku di masyarakat. Jadi, kalau ada seorang anggota pramuka siaga yang tingkah lakunya tidak sesuai dengan standar moral ini, dia belum bisa disebut pramuka siaga seutuhnya. Yang ketiga, satuan dalam pramuka siaga. Satuan terkecil dalam pramuka siaga disebut barung, dan satuan terbesarnya disebut perindukan. Sebuah barung beranggotakan paling banyak 10 orang pramuka siaga dan dipimpin oleh seorang ketua barung yang dipilih oleh barung itu sendiri. Masing-masing ketua barung ini nanti akan memilih satu orang dari mereka yang akan menjadi pemimpin barung utama yang disebut dengan sulung. Sebuah perindukan terdiri dari beberapa barung yang akan dipimpin oleh sulung itu tadi. Pembina pramuka siaga putra dipanggil Yanda, dan pembina siaga pramuka putri dipanggil Bunda. Pembantu pembina pramuka siaga putra dipanggil Pak Ci, dan pembantu pembina pramuka putri dipanggil Bu Ci. Bentuk barisan dalam upacara siaga adalah lingkaran dengan pembina berada di tengah lingkaran. Hal ini mengandung filosofi bahwa cara pandang pramuka siaga yang masih terfokus pada satu titik. Yang keempat, tingkatan pramuka siaga. Dalam pramuka siaga ada 3 tingkatan, yaitu yang pertama, mula. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mula dimaknai sebagai asal, awal, pokok asal, atau yang paling awal, yang dahulu sekali, waktu, tempat, keadaan, yang menjadi pangkal. Karena kemudian gerakan pramuka Indonesia menjadikan kata ini sebagai nama tingkatan pertama dalam syarat-syarat kecakapan umum pramuka siaga. Hal ini mengandung filosofi bahwa saat pramuka siaga sebagai golongan pramuka yang paling kecil mencoba menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum pramuka siaga mula. Karenanya kemudian gerakan pramuka Indonesia menjadikan kata ini sebagai nama tingkatan pertama dalam syarat-syarat kecakapan umum pramuka siaga. Hal ini mengandung filosofi bahwa saat pramuka siaga sebagai golongan pramuka yang paling kecil mencoba menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum pramuka siaga mula, diibaratkan sebagai awalan atau pangkal dari proses pendidikan kepramukaan yang diharapkan menjadi dasar yang kuat bagi kehidupan peserta didik di kemudian hari. Tingkatan yang kedua, bantu. Siaga bantu mengkiaskan tingkatan kecakapan siaga yang dapat membantu pekerjaan-pekerjaan tertentu. Tingkatan pramuka siaga yang ketiga yaitu tata. Siaga tata mengkiaskan tingkat kecakapan siaga sudah diikut sertakan untuk menata karya kesiagaan. Siaga tata adalah tingkatan ketiga atau terakhir dalam syarat-syarat kecakapan umum satuan pramuka siaga, setelah siaga mula dan siaga bantu.
Pramuka Siaga yang telah menyelesaikan SKU Siaga Tata dapat mengikuti gerakan Pramuka Garuda untuk golongan Pramuka Siaga. Kegiatan Pramuka Siaga. Kegiatan atau pertemuan yang dikhususkan bagi anggota Pramuka Siaga adalah Pesta Siaga. Pesta Siaga merupakan pertemuan Pramuka Siaga dalam bentuk perkemahan besar selama 1 hari tanpa menginap dengan berbagai kegiatan seperti permainan bersama atau kegiatan keterampilan kepramukaan yang dikemas dengan permainan, pameran siaga, pasar siaga atau simulasi situasi di pasar yang diperankan oleh Pramuka Siaga, dharma wisata, pentas seni budaya, karnaval, dan lain-lain. Pesta siaga dapat dilaksanakan di tingkat koordinator desa, kuartir ranting, kuartir cabang, korwil, atau beberapa kuartir cabang yang berdekatan, dan kuartir daerah. Materi yang selanjutnya yaitu upacara pembukaan dan penutupan latihan perindukan siaga. Upacara pembukaan latihan perindukan siaga. Yang pertama, pemeriksaan kebersihan dan kerapihan anggota, memilih barung terbaik untuk memimpin upacara, barung terbaik menyiapkan perlengkapan upacara, pemimpin upacara memanggil anggota perindukan untuk membentuk lingkaran besar mengelilingi standar bendera. Pembina upacara atau pembina siaga dijemput oleh pemimpin upacara dan mengambil tempat di tengah lingkaran menghadap standar bendera dan pintu upacara. Para pembantu pembina siaga masuk lingkaran upacara dan pemimpin upacara mengambil bendera untuk dikibarkan. Pada waktu bendera sampai di pintu upacara, semua anggota perindukan memberi hormat hingga selesai. Selanjutnya, pembina upacara atau pembina siaga membaca Pancasila ditirukan oleh semua anggota. Pemimpin upacara membaca Dwi Dharma diikuti oleh semua anggota perindukan. Pemimpin upacara kembali ke barungnya. Pembina upacara mengumumkan hal-hal yang perlu diketahui oleh anggota perindukan. Pembina upacara mengucapkan doa yang diikuti oleh anggota perindukan. Upacara penutupan latihan perindukan siaga. Yang pertama, barung terbaik menyiapkan perlengkapan upacara. Pemimpin upacara memanggil anggota perindukan untuk membentuk lingkaran besar mengelilingi standar bendera. Pembina upacara dijemput oleh pemimpin upacara dan mengambil tempat di tengah lingkaran menghadap bendera dan pintu upacara. Para pembantu pembina siaga masuk lingkaran upacara. Pemimpin upacara mengambil tempat di dekat bendera berhadapan dengan pembina siaga upacara, memberi hormat kepada Sang Merah Putih, kemudian membawa keluar tempat upacara. Pada waktu Sang Merah Putih dibawa keluar, semua anggota perindukan memberi hormat sampai di pintu upacara. Pemimpin upacara menggulung dan meletakkan bendera di tempat yang ditentukan, kemudian kembali ke barungnya. Kemudian pengumuman dan pesan pembina siaga. Yang terakhir, pembina upacara mengucapkan doa, diikuti oleh anggota perindukan barisan dibubarkan. Anggota perindukan minta diri kepada para pembina dengan bersalaman. Sekian review materi dari saya. Apabila